Lokasi Bandara I Gusti Ngurah Rai berada di Tuban, Badung, sekitar 13 km dari Denpasar. Cukup strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Mungkin bisa ditempuh sekitar 30 menit sampai 1 jam perjalanan, tergantung kondisi lalu lintas. Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 1969 dan terus mengalami pengembangan, perluasan, dan modernisasi. Hingga kini dapat menjadi gerbang pariwisata di Bali. Dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang membentang sejajar garis pantai, bahkan Bandara I Gusti Ngurah Rai tercatat sebagai bandara pertama di Indonesia yang melayani penerbangan komersial reguler pesawat terbesar di dunia, yaitu Airbus A380. Wah, ramai sekali memang di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tidak heran ya, karena memang Bandara I Gusti Ngurah Rai ini menjadi bandara tersibuk kedua di Indonesia. Bahkan menempati posisi ke-9 di Asia Tenggara versi OAG. Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 9,7 juta penumpang domestik dan 13,9 juta penumpang internasional atau sekitar 23,6 juta penumpang datang dan berangkat setiap tahunnya. Halo Aviators, Rahajeng Rawuh di Bali. Titik temu kita kali ini adalah di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Untuk rute internasionalnya, bahkan lebih dari 90% penumpangnya adalah tamu dari mancanegara. Luar biasa hebat, ini ada hutan di dalam bandara. Maunya sih mau berlama-lama di sini, tapi saya ada janji mau ketemuan dengan General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ketemuannya nanti di Terminal Keberangkatan Internasional. Aviators, saya bersama Pak Ahmad Syaugi, sahabat lama saya, mungkin hampir 10 tahun kita berteman ya. Lama sekali Pak, udah Pak. Dan titik temu kita kali ini adalah di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Akan membahas tentang kiat-kiat Injourney Airport mengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai yang sejak pandemi ini peningkatan penumpangnya luar biasa, frekuensi penerbangannya juga tambah, dan satu-satunya bandara di Indonesia yang bisa didarati Airbus A380. Mungkin Bapak berkenan berbagi, spill dong ceritanya bagaimana bisa mengatasi ini. Baik Pak Alvin, jadi kita bicara historical dulu, dari mulai tahun 2019 yang pax-nya 24,1 juta, kemudian kita pandemik. Tahun 2023 kita bisa 21,4 juta, kemudian tahun 2024 ini 23,9 juta. Dan mudah-mudahan nanti 2025 akan meningkat lagi yang diperkirakan 24,3 juta. Nah, filosofi yang di arah direksi itu adalah premis, proses, dan people. Premis ini adalah infrastruktur, bagaimana kita menjaga infrastruktur bandara, apalagi kita Bali Internasional yang selalu melayani hampir 60% adalah penumpang yang berangkat internasional. Kemudian juga people-nya, SDM kita. Nah, apa-apa yang dilakukan sejak tahun 2024 itu banyak sekali Pak Alvin yang kita lakukan. Yang pertama adalah menambah peralatan SCP, X-ray yang dulunya 4 jalur menjadi 8 jalur. Kemudian juga kita menggunakan ATRS sistem. Kemudian juga kita memperluas area di parkir. Kalau Pak Alvin keluar sekarang sudah 4 jalur Pak, Ya, baik masuk maupun keluar. Terasa lebih lancar. Kemudian yang sangat menjadi memudahkan penumpang, kita buat JPO, jembatan penyeberangan orang. Yang dulunya orang menyeberang dari bawah, dan di situ juga ada taman air. Mereka bisa happy menikmati taman air, juga bisa ngopi dulu sebelum mereka masuk ke gedung parkir. Nah, ke depan ini antisipasinya bagaimana Mbak? Karena kan jumlah penumpang akan terus bertambah.
jumlah penerbangan juga bertambah. Antisipasi Bapak bagaimana? Kalau yang pertama tuh kita saat ini sedang pekerjaan void. Karena penerbangan internasional nambah terus nih Pak Alvin. Jadi kita perluasan void, itu ada 7 void yang kita perluas. Dan saat ini sampai dengan 2 bulan ini 2 void akan selesai. Dan ini menyambut penumpang di atas 24 juta. Kemudian juga kita memperbaiki area check-in nantinya ini. Ini semua nanti check-in ini kita beautifikasi semua dan kita ada penambahan titik check-in juga. Terakhir Pak, untuk memperlancar koneksi penumpang internasional dan domestik, ada rencana apa Pak? Kita membuat connecting bridge domestik internasional yang sedang proses mungkin dalam 2-3 bulan ini selesai. Jadi bagi penumpang yang transit tidak perlu lagi mutar Pak. Itu yang saya tunggu-tunggu Pak. Kebetulan saya sering pakai fasilitas itu. Nah kalau itu ada, wah luar biasa Pak, sangat bermanfaat. Dalam pekerjaan proses ini Pak. Mungkin pesan aja untuk para pengguna, penumpang, usahakan datang lebih cepat 2 jam sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian untuk tenan selalu menumbuhkan produk-produknya untuk yang menyenangi penumpang supaya bandara ini semakin diminati oleh para turis asing dan juga turis Indonesia. Itu saja Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak Syauki. Dan Elvides, ini tadi bincang-bincang saya dengan Pak Ahmad Syauki, General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai di bawah InJourney Airport. InJourney Airports sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai punya peranan penting dalam memberikan pengalaman bagi turis yang berkunjung ke Bali. Elvides, saya bersama Pak Demianto, Deputy General Manager bidang komersial dan pengembangan bisnis. Saya ingin Bapak spill dong bagi dengan Elvides kiat-kiatnya, filosofinya, desainnya, kok bisa seperti ini. Betul-betul baik yang domestik maupun internasional luar biasa Pak. Saya menilainya ini yang terbaik di Indonesia. Terima kasih sekali Pak. Ya Pak Alfi, jadi memang kita berkonsep Pak ya terkait area komersial ini Pak. Jadi kita punya konsep single flow Pak, single flow alur itu. Jadi nanti pada saat menuju ke ruang tunggu, penumpang ini akan melewati seperti ini Pak. Jadi ke area komersial dulu Pak. Dan itu juga kita atur Pak. Kenapa? Jadi kita juga perhatikan juga tata letaknya. Kenapa yang parfum di mana? Jadi kenapa parfum di depan, terus yang baju di tengah. Setelah itu baru F&B. Itu juga kita atur semua Pak. Jadi selain tadi pengaturan layout juga kita ada event-event tertentu Pak. Jadi dalam setahun ini per bulan kita Januari itu kita event apa, Februari event apa, sampai dengan Desember itu kita ada tematik event sehingga nuansa airport ini atau ambien ini nanti terasa buat penumpang Pak. Jadi dapat ambien ini di Bali gitu Pak. Luar biasa Pak, semoga InJourney Airport makin sukses. Amin. Menjadi salah satu penggerak perekonomian di Amin. Bali. Jadi harapannya kepada mitra bisnis kami ya, mitra bisnis kami, mari sama-sama kita memberikan pelayanan terbaik terhadap penumpang atau customer, sehingga pada saat mereka berada di bandara khususnya Pak, mereka akan happy dan itu experience yang akan dibawa sampai mereka nanti kembali ke rumah masing-masing dan mereka harapannya untuk bisa nanti berkunjung lagi ke Bali Pak dan melewati airport Bali lagi. Begitu Pak. Bali bisa dibilang adalah rumah dari seniman dan itu juga tercermin di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Selain menjadi gerbang udara Bali, bandara ini juga menyediakan ruang seni yang hidup, tak hanya bagi pembuat, tapi juga bagi penikmatnya. Puluhan karya seniman lokal hadir memperkaya suasana bandara dari patung, lukisan hingga instalasi modern. Saya bersama Pak Guntoro, General Manager Terminal. Jadi gedung terminal ini ada General Manajernya sendiri dan beliau adalah penanggung jawab tentang segala sesuatu yang terjadi di Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terima kasih Pak Alvin. Konsepnya bagaimana Pak? Kok bisa memberi karakter khas ini? Iya, jadi di Bali ini kita untuk desain and build-nya kita punya spirit Pak di Bali ini. Mereplikasi dari semangatnya filosofi masyarakat Bali. Kita tahu bahwa Bali ini punya filosofi terkait dengan Trihita Karana.
hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Dari filosofi itu kemudian kita turunkan menjadi spirit kita ya untuk desain and build di Bandara Bali ini. Jadi memberikan kenyamanan yang utama. Kemudian arsitektur Bali sendiri. Kita mengadopsi arsitektur lokal, jadi mulai dari Bali Kulkus seperti Bapak lihat di belakang, kemudian nanti ada Tree of Life yang ada di terminal kedatangan, kemudian ada Candi Pura ya. Pura Candi Bentar disebut, kemudian ada tadi Bapak sampaikan mengenai ornamen benjor. Jadi semua adalah replikasi dari elemen-elemen yang ada di Bali. Kemudian kita juga punya penghijauan, Pak. Jadi penghijauan tujuannya adalah bagaimana kita menyeimbangkan alam tadi. Kita unsur penghijauan, jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang kita replikasikan di dalam ornamen di terminal. Fasilitas-fasilitas yang saya lihat kan juga selalu ada yang baru, Pak. Betul, Pak. Jadi memang bagian daripada mengoptimalisasi tadi, Pak, kita memberikan perjalanan yang lebih menyenangkan. Fasilitas baru ini kita kembangkan. Kemudian kita juga lagi mengembangkan beberapa tahapan untuk optimalisasi ruangan, untuk memberikan area yang lebih luas kepada pengguna jasa. Karena memang penumpang internasional ini terbanyaknya WNA ya. Betul, Pak. Terbanyaknya itu masuknya ke Indonesia lewat Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, sehingga pulang juga ini wajah pertama dan wajah terakhir yang dilihat. Memberikan kami tetap semangat, Pak, spirit kami tetap kita akan dorong bagaimana untuk optimalisasi berikutnya tetap kita akan pertahankan. Jadi ini adalah jembatan penyeberangan, Pak, ini adalah wujud komitmen kami dalam rangka meningkatkan customer experience. Jadi inilah komitmen kami, jadi memisahkan orang itu supaya lebih mudah, Pak. Berjalan tanpa hambatan, jadi orang datang mau menuju gedung parkir, termasuk untuk jalur kendaraan dan kendaraan sendiri, Pak. Jadi kalau dulu kita hanya punya 2 jalur, sekarang untuk memperlancar sirkulasinya kita kembangkan menjadi 4 jalur. Mungkin ada sedikit lagi, Pak, yang saya tergelitik. Ini, Pak, ornamen ini. Iya. Ini ornamen apa, Pak, dan terbuat dari apa ini? Iya, ini lampu, Pak. Jadi mereplikasi atau mengadaptasi dari kearifan lokal, termasuk pemilihan arsitektur dan elemen-elemen, termasuk lampu tadi. Ya, lampu ini memang diadaptasi dari rotan, Pak. Ini ada satu simbol yang memang memberikan kesan yang nyaman terhadap masuk gedung di situ. Karakter khas Bali. Karakter khasnya Bali seperti itu. Terima kasih Pak Elvindi kesempatannya. Jadi ini sungguh luar biasa. Sejalan dengan komitmen kami, Injourney Airport adalah melayani sepenuh hati. Kami akan menghadirkan menjadi wajah kebanggaan bangsa Indonesia. Terus dukung kami dan terus beri masukan kami supaya kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik. Terima kasih Pak Rizal lagi. Demikian Aviators bincang-bincang kita dengan Pak Guntoro, General Manager Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Inilah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Di sepanjang perjalanan ini kita sudah melihat bagaimana sebuah bandara bukan hanya menjadi ruang transit bagi para penumpangnya, tapi juga menjadi sebuah tempat yang mengutamakan kenyamanan, sekaligus menjadi etalase budaya dan wajah pariwisata Indonesia dari kedatangan, ruang tunggu, shopping area, hingga karya seni yang cantik dan syarat budaya, semua dirancang untuk memberi kesan dan pengalaman tak terlupakan bagi penumpang. Aviators, kita sudah eksplor Bandara I Gusti Ngurah Rai, perkembangannya, fasilitas-fasilitas terbarunya. Next time terbang ke Bali, jangan lupa explore juga dan enjoy Bandara I Gusti Ngurah Rai. Alvin Lee, Aviation, happy landing!